Oke, halo guys. Kemarin saya ketemu dengan seorang teman dan dia bilang gini, enak ya kalau jadi pengusaha, nggak ada rutinitas yang monoton, hidupnya penuh dengan variasi, bisa ngapain aja semaunya. Terus saya bilang, pret. Nggak gitu juga. Tidak seperti itu, Ferguson. Karena eh, yang namanya pengusaha, terutama yang sukses ya, kalau yang masih startup, masih merintis, masih di awal-awal, ya, saya nggak tahu. Maksudnya kalau misalnya pebisnis yang bisnis-bisnisan, saya nggak tahu. Tapi mau startup, mau rintisan, mau UMKM, tapi kalau yang mau menuju ke real success, itu nggak ada yang namanya hidup tanpa struktur. Nggak ada yang namanya tanpa rutinitas. Karena semakin orang sukses, hidupnya itu semakin teratur. Dan ada rutinitas di sana. Seorang Elon Musk, apakah kamu pikir tidak punya rutinitas? Oh, sangat punya rutinitas beliau itu. Seorang Warren Buffett, seorang Bill Gates, seorang Mark Zuckerberg sangat memiliki rutinitas. Bahkan saya pernah nonton dokumenternya Warren Buffett bagaimana beliau itu dari bangun pagi sampai nyampe di kantor tuh rutinitasnya seperti apa, dan itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Di kantor ngapain aja, dia pulang ngapain aja. Mungkin di beberapa detail berbeda. Misalnya hari ini meeting dengan si A, nanti meeting dengan si B, nanti meeting dengan siapa. Mungkin itunya berbeda, bervariasi. Tapi secara garis besar rutinitasnya sama. Jeff Bezos malah pernah bilang, semua meeting dilakukan di bawah jam 10 pagi. Seperti itu. Jadi bener-bener ya ada rutinitas. Elon Musk punya 3 kantor. Tesla, SpaceX, dan Solar City. Setiap hari dia pertama akan ke SpaceX, lalu kemudian ke Tesla, habis itu ke Solar City, atau urutannya saya nggak hafal ya. Tapi dia akan ke sana. Itu namanya rutinitas. Diulang-ulang terus. Mungkin sesekali akan ke Cina, misalnya mengunjungi pabrik di sana, atau mengunjungi partner bisnisnya. Iya, pasti. Ya karyawan juga gitu kok, kadang-kadang ada kunjungan kerja gitu kan. Tapi kalau kita bicara seorang pengusaha yang tidak punya rutinitas, akan susah untuk menuju susah naik level. Kenapa? Karena rutinitas itu adalah sesuatu yang sangat penting sebagai fundamental kita untuk beraktivitas. Saya sendiri punya rutinitas nggak? Sangat-sangat punya. Dari saya bangun, saya melek, saya ngapain, lalu kemudian saya berolahraga, lalu setelah berolahraga jam sekian, saya pasti udah duduk di meja kerja saya untuk melakukan apa yang harus saya kerjakan di bisnis saya. Itu semuanya udah ada. Jam sekian saya akan begini, jam sekian saya akan begitu, jam segini saya akan begini, jam segini saya akan melakukan itu, lalu meeting jam segini, semuanya udah ada. Meskipun kadang-kadang memang ada meeting yang harus bisa di pagi hari di jam saya olahraga, jadi saya nggak olahraga demi untuk mengejar meeting tersebut karena klien sangat penting. It's okay, nggak masalah. Tapi rutinitas itu pasti ada. Seperti itu, rutinitas pasti ada. Dan kalau kamu mau memiliki sebuah rutinitas, dan saran saya kamu harus punya rutinitas itu yang kamu berulang terus menerus, itu kamu harus punya. Nah, gimana caranya? Gampang banget. Kalau saya lebih suka bikin jadwal aja. Besok mau ngapain, besok mau ngerjain apa aja, semuanya di list, ditulis. Jadi ada semacam to do listnya. Nah, kalau bisa to do listnya itu berurutan, itu lebih mantap lagi. Jadi hal-hal yang kita nggak perlu terlalu pikirkan, biar itu berjalan secara autopilot, secara otomatis, sehingga kita bisa menggunakan pikiran sadar kita untuk mengambil keputusan yang lebih penting lagi. Nah, misalnya nih, kalau saya membagi aktivitas saya itu menjadi beberapa bagian. Misalnya ada aktivitas untuk kesehatan. Jadi saya akan push up 200 kali, sit up 200 kali, akan pull up setiap hari. Setiap hari. Ada yang bilang mungkin, wah tapi kan perlu istirahat. Ya oke, silakan yang mau istirahat. Kalau saya ya itu rutinitas saya. Itu yang pertama. Yang pertama tadi tentang kesehatan. Yang kedua itu adalah misalnya tentang pengembangan diri. Saya selalu sediakan waktu untuk apa? Untuk nonton video-video YouTube yang bisa menambah pengetahuan saya. Kalau sekarang saya lagi suka nonton TED Talks. Jadi di agenda harian saya tulis saya akan nonton 2 video TED Talks dalam sehari. Satu video cuman 15-20 menit. Saya spend waktu setengah jam sampai 40 menit buat nonton 2 video TED Talks, di mana
menambah pengetahuan saya, worth it banget. Lalu kemudian saya juga akan baca buku setiap hari, saya tulis tuh di agenda harian to do list saya. Saya akan membaca 20 halaman. 20 halaman aja, saya nggak bilang harus baca setengah buku, saya harus baca satu buku sehari, enggak. Terlalu banyak buat saya. Mendingan saya baca 20 halaman, saya dapat message-nya apa, intinya apa, dan saya bisa praktekkan dalam hidup dan bisnis saya. Jadi itu bagian dari pengembangan diri. Lalu kemudian ada yang untuk bisnis. Untuk di bisnis saya punya beberapa perusahaan, masing-masing saya akan ngapain besok. Meeting dengan ini, meeting dengan itu, saya akan membuat dokumen ini, atau apa yang saya harus follow up, semuanya saya tulis. Lalu kemudian untuk spiritual misalnya, saya akan berdoa, akan melakukan apa, semuanya ada di sana. Jadi dalam satu hari, lalu kemudian untuk family misalnya, saya main dengan anak atau apapun, semuanya ada di sana. Sehingga semua elemen dalam kehidupan, semua aspek hidup saya itu semuanya akan mendapatkan porsinya, sehingga semuanya akan berkembang secara bersama-sama. Jadi nggak ada yang namanya work-life balance lah, apalah, healing lah. Ya buat saya kalau masih ada anak usia di bawah 50 tahun yang masih ngomong harus healing, ya silakan lah. Tapi buat saya ketika semuanya berkembang secara bersama-sama, kita mendapatkan satu yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu muncul ketika kita grow, kita berkembang, kita bertumbuh. Makanya selalu ada alokasi personal development dalam jadwal saya supaya saya bertumbuh. Dan yang kedua, saya bantu orang lain bertumbuh. Di sanalah akan muncul satu yang namanya happiness, true happiness, kebahagiaan yang sebenarnya, sehingga nggak perlu yang namanya healing dan segala macamnya. Dan ketika badan sehat, pikiran kita sehat. Makanya saya selalu usahakan ada yang namanya waktu jadwal untuk olahraga. Ketika badan sehat, maka pikiran akan mengikuti, karena badan dan pikiran itu terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jadi dengan cara seperti itu, satu, produktivitas meningkat, kedua, kita mendapatkan rutinitas, ketiga, aspek dalam hidup kita itu bisa berkembang, aspek-aspek dalam hidup kita bisa berkembang, bertumbuh terus-menerus. Mungkin itu yang bisa saya share dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.